Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Isnaini dengan NPM 211060071 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 5E. Di sini, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bu Aryani Dwi Kusumawardeni, Magister Pendidikan. Di sini, saya akan membahas mengenai proses terjadinya evolusi manusia. Menurut KBBI, mengartikan evolusi adalah perkembangan, perubahan, atau pertumbuhan secara berangsur-angsur. Sedangkan evolusi dalam ilmu biologi berarti proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang jutaan tahun. Jadi, pada kesimpulannya, evolusi biologi adalah suatu perubahan dari properti yang dimiliki oleh populasi atau kelompok organisme tertentu yang diturunkan kepada semua individu dalam hidupnya. Di antara teori evolusi para ahli yang sangat terkenal yaitu teori evolusi Darwin, di mana Darwin mengungkapkan bahwa menurutnya makhluk yang paling dapat menyesuaikan diri itulah yang akan berkembang menjadi makhluk yang lebih kompleks atau lebih tinggi tingkatannya. Di dalam teori Darwin ini terdapat 5 butir atau 5 pokok ringkasan dari teorinya. Yang pertama yaitu variasi. Yaitu variasi bahwa dalam setiap populasi, individu-individu yang ada akan mengalami perbedaan satu sama lain. Jadi di dalam populasi itu pasti akan terjadi yang namanya variasi, yaitu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada kompetisi, yaitu bahwa organisme atau individu akan saling bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada keturunan. Keturunan ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memproduksi keturunan lebih banyak daripada yang dapat mencapai kedewasaan. Kemudian ada genetika, menyatakan bahwa organisme atau individu akan mewariskan rangkaian pembentuk sifat pada keturunannya. Yang terakhir yaitu seleksi alam, bahwa hanya organisme atau individu yang unggul dan memiliki rangkaian gen pembentuk sifat yang akan terus hidup dan melahirkan keturunannya. Yang selanjutnya yaitu menurut teori evolusi Darwin, Darwin menyatakan bahwa manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju, atau pokok pemikiran Darwin dan para pengikutnya atau Darwinian mengemukakan bahwa ada sejumlah ras manusia yang berevolusi lebih cepat dan ada ras yang lambat berevolusi. Yang cepat berevolusi akan maju, sedangkan ras yang lambat berevolusi akan tertinggal jauh. Bahkan terlihat masih primitif setingkat kera. Ras yang unggul dan maju akan menindas yang primitif atau prinsip struggle for life. Orang-orang aborigin dari Australia atau orang negro di Afrika, perkembangan evolusinya lebih lambat dari orang Asia, dan orang Asia lebih lambat dari orang Eropa. Jadi pada intinya Darwin ini menyatakan bahwa kelompok ras manusia itu ada yang berevolusi lebih cepat dan ada yang lambat. Nah, ketika yang cepat ini dia akan lebih maju, sedangkan yang lambat dia akan tertinggal, bahkan yang nantinya dia bisa punah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini para pakar paleologi telah berhasil memukul banyak fosil-fosil yang menggambarkan evolusi manusia. Mereka menyimpulkan bahwa manusia adalah transformasi yang berasal dari makhluk seperti kera yang termasuk dalam satu golongan superfamilia yang disebut dengan Homonidea. Dan Homonidea ini terdiri dari 3 familia, yaitu yang pertama ada Parapithecidae, yang kedua ada Pongidae, yang ketiga ada Hominidae. Familia Pongidae ini di dalamnya itu termasuk dengan simpanse, gorila, dan orangutan. Kemudian Hominidae ini termasuk dalam Ramapithecus
Australopithecus, Pithecanthropus, dan Homo erectus, manusia Cro-Magnon, dan manusia modern. Ini termasuk ke dalam Hominidae. Kemudian pada ahli paleontologi itu tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari orangutan atau gorila atau bahkan simpanse. Secara umum, ahli paleontologi ini mengakui bahwa manusia itu berevolusi dari makhluk yang mirip monyet atau disebut dengan Ramapithecus sekitar 9 hingga 14 juta tahun yang lalu. Ramapithecus ini termasuk dalam golongan familia yang berbeda, yaitu yang disebut dengan Hominidae. Sedangkan orangutan, gorila, dan simpanse itu tergolong ke dalam famili Pongidae. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.